Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya saya Dendi Rona Purnama dapat menyapa Sobat semuanya dalam program update informasi cuaca yang berlaku untuk hari Jumat tanggal 19 April 2024. Sobat BMKG, pusat tekanan rendah terpantau di Laut Arafuru di daerah sebelah selatan dari Merauke yang membentuk daerah pertemuan serta perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di daerah Papua bagian selatan. Kemudian potensi sistem tekanan rendah ini untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan dalam kategori rendah. Selain itu terpantau juga sirkulasi siklonik di wilayah bagian barat dari Aceh yang membentuk daerah konvergensi serta konfluensi terutama yang memanjang dari wilayah Sumatera Utara hingga Aceh. Kemudian sirkulasi siklonik juga terpantau di daerah Laut Banda yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di daerah timur-timur hingga Laut Banda. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan di daerah konvergensi maupun di daerah konfluensi tersebut. Sementara itu untuk prediksi angin di lapisan permukaan secara umum di wilayah Indonesia bergerak dari arah timur hingga arah tenggara atau angin timuran dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai dengan 40 km per jam. Sementara itu untuk prediksi suhu di kota-kota besar wilayah Indonesia berkisar antara 19 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 60 sampai dengan 100%. Sobat BMKG, untuk prediksi ketinggian gelombang di sekitar wilayah Indonesia secara umum berkisar antara 0,5 sampai dengan 2,5 meter. Untuk selanjutnya, mari kita simak perakiran cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Kita awali dengan wilayah Sumatera. Untuk wilayah Banda Aceh dan Padang diprediksi hujan ringan, sementara perlu diwaspadai untuk wilayah Medan karena berpotensi hujan lebat, serta perlu diwaspadai untuk wilayah Pekanbaru dan Tanjung Pinang karena berpotensi hujan disertai kilat maupun petir. Masih di wilayah Sumatera, untuk wilayah Palembang dan Pangkal Pinang diprediksi hujan ringan, wilayah Bengkulu berpotensi hujan sedang, sementara perlu diwaspadai untuk wilayah Jambi karena berpotensi hujan disertai kilat maupun petir, dan perlu diwaspadai untuk wilayah Bandar Lampung karena berpotensi hujan lebat. Kita menuju ke wilayah Jawa. Untuk wilayah Bandung, Semarang, dan Surabaya berpotensi hujan ringan, wilayah Jakarta berpotensi hujan sedang, sementara perlu diwaspadai untuk wilayah Serang karena berpotensi hujan disertai kilat maupun petir, serta perlu diwaspadai untuk wilayah Yogyakarta karena berpotensi hujan lebat. Bergeser ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, untuk wilayah Denpasar, Mataram, dan juga Kupang berpotensi hujan ringan. Kita beralih ke wilayah Kalimantan. Untuk wilayah Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor berpotensi hujan ringan, sementara perlu diwaspadai untuk wilayah Banjarmasin karena berpotensi hujan disertai kilat maupun petir. Beralih ke wilayah Sulawesi. Untuk wilayah Mamuju dan Kendari berpotensi cerah berawan hingga berawan, wilayah Gorontalo, Palu, dan Makassar berpotensi hujan ringan, sementara perlu diwaspadai untuk wilayah Manado karena diprediksi hujan disertai kilat maupun petir. Terakhir kita ke wilayah Indonesia bagian timur. Untuk wilayah Jayapura diprediksi berawan, sementara untuk wilayah Ternate, Ambon, dan Manokwari berpotensi hujan ringan. Sobat BMKG, kami mengingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah. Bagi Sobat BMKG yang ingin mengetahui informasi cuaca secara khusus yang diperbaharui setiap 3 jam di wilayah Sobat masing-masing, tentunya Sobat dapat memantau di aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store maupun di Play Store. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Bagi Sobat BMKG yang sedang berada dalam perjalanan mudik lebaran atau balik lebaran, diharapkan selalu waspada, kemudian selalu menjaga kesehatan, dan sampai jumpa.